Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tema readingan kita hari ini adalah si dia, orang yang dekat sama kamu, nganggep kamu tuh di hatinya itu kamu seperti apa sih ya? Kamu bagaimana sih di hatinya dia? Ya, yuk kita simak pembacaannya. Ini general reading ya semua teman-temanku sayang. Jadi tidak semua orang bisa resonate dengan energinya. Dan kalau yang mau privat reading silakan, sudah ada nomornya di kolom description. Oke, kita mulai untuk pembacaannya. Selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa di-subscribe, di-like kalau suka, di-share kalau memang seneng dengan video ini. Dan silahkan komen dengan perasaan bahagianya ya. Jangan dibagi hal-hal yang negatif supaya kami semua tidak tertular. Oke, selamat menyimak. Oke, di sini ada true love. Lalu kita lanjutkan lagi untuk kartu keduanya. Di sini ada engagement. Ya, bisa jadi ini orang memang punya ketertarikan dan adanya keseriusan di dalam hubungan ini ya, dan sudah menganggapmu lebih dari apa yang mungkin kamu perkirakan ya. Dan di sini ada getting to know each other. Nah, teman-teman semuanya, mari kita buka, kita bedah satu persatu tentang energi koneksi dia ke kamu seperti apa saat ini ya. Dan buat siapapun yang baru datang, jangan lupa di subscribe ya, karena sangat berarti buat aku. Doanya semoga kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan selalu diberikan kesuksesan. Amin. Kita lihat dari energi dia, seseorang yang saat ini dekat dengan kamu, seseorang yang saat ini kamu cintai, seseorang yang mungkin kamu baru sukai, mungkin kamu baru taksir, atau mungkin juga dia sudah lama hubungan sama kamu, atau entah kemana saat ini, atau dia adalah sudah lost contact sama kamu. Gimana sih saat itu dia punya perasaan ke kamu? Bagaimana sih sampai hari ini pingin tahu keadaan hatinya dia kayak apa ya? Dia memandangmu kayak gimana, dia nganggap kamu ini apa, ini true love, kamu cinta abadinya buat dia. Energimu sangat berarti buat kehidupannya dia. Ya, aku nggak bohong nih, serius. Ini dia mencintai kamu tanpa batas waktu. Jadi kalau mungkin saat ini kalian sedang break atau tidak ada komunikasi, dia masih mencintai kamu guys. Ya, ada batasan kayak di hubungan ini, dia masih mencintai kamu. Cinta abadi ya, cinta yang tanpa harus memiliki, cinta yang tidak harus ada balasannya. Dia akan tetap mencintai kamu walaupun kamu tidak memperlakukan dia dengan baik. Dia akan mencintai kamu dan menganggapmu adalah cintanya untuk selamanya dan tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Ya, menyala-nyala itu api cintanya di dalam hati dia yang saat ini masih dia rasakan. Ya, kalau kalian saat ini memang ada masalah, dia masih merasakan sangat dalam mencintai kamu meski kamu tanpa memberikan perhatian khusus kepadanya. Masih dia simpan dalam hatinya, ya. Cinta sejati itu tidak bisa terpisahkan. Walaupun mungkin keadaan sudah berubah, dia masih mencintai kamu dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau bisa menikah ya menikah, tapi ini hanya sebuah penegasan dari aku kalau lagi kurang baik gitu, kalau memang lagi ada something gitu di dalamnya. Nah, ini ya, cintanya belum berubah sama kamu. Cintanya tak akan berubah dengan ujian apapun. Waduh, dahsyat banget ya. Ayo kita aminkan dulu. Amin, 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 amin semuanya, amin. Semoga ini yang terjadi pada hatinya saat ini, dan semoga inilah yang memang betul-betul tergambar di dalam perasaannya dia hari ini terhadap kamu, orang yang saat ini aku bacakan ya. Semoga yang melihat ini rezeki buat kamu, dan ini kabar bahagia tentunya ya. Dan cukup panjang sekali sebenarnya true love di sini, aku mau ngomongnya banyak banget, tapi ya
ketika dua hati ditakdirkan untuk jadi satu sama lain, tidak ada jarak yang begitu jauh, tidak ada waktu yang begitu lama, dan tidak ada cinta lain yang dapat memisahkan kalian. Azik. Amin, amin kan, amin kan, amin, amin ya. Semoga cinta ini dapat dapat keberkahan gitu ya. Cinta adalah pertemuan dua hati, dua jiwa. Ya, dia menerima kamu dengan sepenuhnya, kegelapanmu, cahayamu, ya, dia menerimanya gitu. Dia tidak akan melihatmu dari sisi kekuranganmu. Dia tidak akan melihatmu pada hal-hal yang menyusahkan di dalam cinta ini, ya. Dia akan tetap menilaimu adalah cinta sejatinya, cinta abadi. Woi. Ya, ini yang tergambar di perasaannya dia gitu loh. Bukannya aku lebay, tapi begitulah dia menganggapmu. Ya, keberanian ini akan tumbuh ya di saat kamu memberikan sinyal cinta kepada dia. Seiring waktu berjalan, dia ngerasain segala hal yang ya seperti aku tadi bilang ya, kamu tuh bukan cuma waktu, tapi punya jenis pengorban lainnya yang udah dia nilai semuanya ada di kamu gitu ya. Terus dia kepingin ya punya perasaan pingin selamanya lah gitu. Jadi kamu nih loh cocok buat jadi pasangannya gitu. Jika selama ini mungkin dia nggak nemu, nah ya dia udah nggak bisa ada pilihan lagi deh, udah nggak ada di otaknya atau di niatnya ini untuk cari lagi tuh udah nggak ada. Udah dia mau perbaiki, mungkin kalau misalkan dia kemarin-kemarin kayak bercandaan gitu tuh, sekarang dia udah kayak kayak mementingkan pekerjaan lah. Buat apa? Buat bikin hidup kalian ini bahagia gitu ya. Kalau aku rasa dia di sini banyak sibuk gitu misal ya, karena kan di sini udah ada keinginan dia nih dengan serius untuk menikah untuk masa depan kalian, maka akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di hubungan ini, yang sebenarnya kesibukannya dia ini nanti berpengaruh untuk tujuan pernikahannya kalian gitu ya. Dia memang meniatkan di dalam hubungan ini serius dengan kamu, tidak main-main ya, tidak mencari apa yang kamu punya, tapi memang dia benar-benar sayang dan cinta sama kamu dengan tulus gitu. Dan aku lihat di sini ya ada getting to know each other ya. Sebetulnya teman-teman ya, saat ini sekarang nih dia kepingin banget bisa jumpa, ada waktu dalam kesibukannya dia atau sikapnya kamu mungkin lagi sibuk atau apa, dia pingin ada waktu berjumpa dengan kamu ya, entah ini mau nemuin kamu di keluargamu atau mau ketemuan empat mata dulu nih, tapi ada pertemuan dulu deh, pengen ketemu gitu. Kalau misalkan terlihat di kartunya nih pingin ada obrolan ya, dia pingin berbagi diri dia nih, di dalam kalbunya ini ada perasaan apa sama kamu, ada keinginan apa sama kamu ya. Dia pingin hubungan ini bisa ada ikatan yang lebih kuat gitu, pingin dia utarain ke kamu, pingin berbagi perasaannya lah gitu ya, yang mungkin kamu hanya tahu sedikit saja dari dia, dari hubungan beberapa lama ini, dan sekarang ini dia pengen utarain itu gitu, pengen berbicara dengan tulus jujur tentang impiannya dia ini ke kamu ya. Impiannya dia ini jadi impiannya dia nih ya, sebuah ikatan yang kuat ini jadi impiannya dia gitu ya. Dia pingin omongin semua ya impiannya ya, sebuah ketakutan yang di dalam hatinya ya, supaya apa, supaya nanti ada jalan di saat ada masalah. Jadi dia harus kasih tahu supaya kamu nggak kaget dengan kekurangannya, dengan ketakutan dia selama ini yang belum dia kasih tahu ya. Dan ada harapan dia nanti nih pada saat sudah bisa ada persetujuan atau memang ada pertemuan ya, harapannya pingin terus berlanjut ke level yang lebih tinggi, lebih
Ya pokoknya mau lebih serius lah sama kamu ya. Singkatnya dia pengen ngasih tahu di dalam diri dia itu ada apa aja yang kurang, yang lebih gitu. Dan ini salah satu cara dia buat apa ya, biar kamu tuh nggak kemana-mana kalau misalkan dia sibuk gitu ya, nggak berpikir dia pergi kemana 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 gitu, di pikirannya mungkin ada yang negatif karena dia di sini termasuk orang yang bertemu dengan lawan jenis ya. Oke, paham? Ini bukan arti jelek loh ya, tapi ini lebih kayak dia pengen ungkapin hati dia ini kalau apa yang jadi ketakutannya dia nanti, atau ada masalah yang sekarang dia lagi hadapin, supaya kamu nanti nggak kaget dengan sebetul-betulnya diri dia ini siapa gitu ya. Jadi dia pengen ngejadwalin ngobrol sama kamu, pengen terbuka lah gitu ya, pengen menciptakan ruang untuk ya mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah apa ya, kayak mengungkapkan yang terpendam itu apa aja, dan kalau memang ada sesuatu yang nggak beres, pingin ada juga jalan keluar. Jadi satu-satunya jalan ya ada pingin ketemu sama kamu gitu ya. Oh my god, teman-teman maafin aku ya, suara aku mah seksi emang kayak gini, nggak bisa berlebihan lagi. Ini dia ya, seperti itu dia merasakan kamu saat ini di hatinya. Dan kita lihat untuk lebih jauhnya energi si dia ke kamu sekarang gimana ya. Kita pakai tarot. Hai, tarot aku mana nih? Kita tarot dulu. Energi dia kayak ke kamu tuh gimana? Ingin kita lihat klarifikasi seperti apa sebenarnya saat ini ke kamu. Energi seseorang yang sedang dekat dengan kamu saat ini seperti apa kepadamu. Ada Six of Wands, ada Six of Pentacle, wow, ada angel number ya. Ada Seven of Wands, ada the moon. Oke, ada cobaan ya dalam hubungan ini ya, kalian LDR ternyata. Ada Two of Pentacles, lalu ada Two of Cups ya, bener kan? Kita lihat dulu untuk perasaannya dia sekarang ke kamu ya. Ini ada energi demonnya juga sih ya, kayaknya memang orangnya gampang panikan dia ya. Di Six of Wands dia tuh sebenarnya seneng loh ya, dia senang banget punya hubungan sama kamu, deket sama kamu tuh dia suka, bahagia, gembira, yang ngerasa berhasil lah gitu loh, dia mendapatkan cita-citanya gitu terwujud nyata. Kamu itu adalah cita-citanya, kebahagiaan hidupnya itu ada di kamu. Nah, dia menganggap gitu perasaannya sama kamu. Dia senang. Kenapa? Selama ini kamu selalu support dia, mendukung dalam hal apapun ya. Dan kalimat-kalimatmu mungkin terhadap dia yang mungkin dia sangat hargai itu, kamu bisa menghormati dia, menghargai mungkin setiap keputusan yang sering dia berikan ke kamu, dan kamu adalah orang yang patuh gitu atas mungkin ini apa ya, kayak aturan ya, perintah gitu. Dia berhasil gitu loh menemukannya, dan kamu adalah seseorang yang bisa apa ya, menerapkan hal itu di perjalanan hubungan dengan dia. Nah, kamu nih yang bisa gitu. Makanya dia bahagia. Nih, teman-teman, si kepuan di sini juga bisa kemungkinan ya. Memang dia bukan orang yang baru bermain cinta, maksudnya baru pertama kali pacaran atau pertama kali cari pasangan ya, tapi dia di sini kayak dia udah pernah mungkin sebelum-sebelumnya, tapi di kamu ini berbeda sekali. Di kamu ini yang mau nampaknya membuat diri dia seperti ini loh, ini orangnya nih, kamu nih orangnya nih, berhasil dia temukan gitu.
ya, berhasil dia temukan dan harus dijadikan pasangan gitu. Segala upaya sudah dia lakukan, perjuangan sudah dia lewati semuanya dan dia berhasil ngedapetin kamu, dan ini yang membuat dia bahagia. Bisa dekat dengan kamu sambil mungkin juga sudah menjalin hubungan. Ya kok sambil sih, maksud aku bisa dekat sama kamu dan lalu saat ini sudah menjalin atau ada hubungan dengan dia, ya sudah menjalin status, oke? Status di sini apa sih Mas Mada? Gue takutnya gitu ya, teman-teman pasti mikirnya bukan belum nikah nih, belum gitu ya. Jadi kamu tuh masih pendekatan tapi dia udah merasa di hubungan kalian itu diungkapin ya pacarnya lah gitu ya. Dia seneng gitu. Oke. Ini nggak jelas juga gue nih. Ada Six of Pentacles ya. Six of Pentacles. Kamu ini mampu meluangkan waktumu ya. Terus kamu selalu memberikan kebahagiaan. Kalau kamu misalkan dapat sesuatu gitu ya, kamu selalu kasih informasi ke dia. Kamu mau sesuatu, kamu meminta izin ke dia. Terlebih lagi kalau kamu tuh dapet sebuah kenikmatan, kebahagiaan, atau mungkin ada seseorang yang memberimu hadiah makanan atau apa tuh, kamu nggak pernah pelit gitu sama dia orang. Selalu membagi gitu ya. Terus diperhatiin banget dianya sama kamu. Itu yang dia suka dari kamu ya. Perhatiannya itu, sikap dewasamu, sikap mengalahmu, sikap apa ya, kayak di sini kamu tidak punya ambisi atau tidak suka mengekang dia, itu yang dia suka ya. Maaf ya, bukannya aku mau membagus-baguskan dia, tapi memang iya dia menganggapmu kamu mampu gitu loh ya. Kamu bisa gitu loh. Apa ya? Menghargai lah, bentukan menghargai gimana sih, kan merendah ya, bukan menghina dirimu, bukan menghinakan dirimu. Di sini kamu bukan menghinakan dirimu, tetapi kamu bisa memberikan tempat di hati kamu itu, dia berkedudukan yang baik gitu loh ya. Jadi kayak gitu, mau apa-apa ada izin, bukan lebay, tapi dia senang dengan etikamu itu gitu ya, maksudnya ya guys. Dan Seven of Wands ya. Ada sebuah perjuangan yang sedang ingin dia lakukan atau mungkin sudah sedang dia jalani saat ini ya, untuk bisa lebih dekat dengan kamu, karena aku melihat di sini ada The Moon, di mana hubungan kamu sama dia lagi on off. Aduh, gitu ya, ada kesedihan makanya. Lagi on off nih, ya, lagi diem-dieman. Ini lagi berjuang dia. Mempertahankan loh, dia nggak mau kehilangan kamu, tapi dia merasa kamu sudah jauh dari dia. Ini yang dia rasakan, kamu saat ini udah jauh dari dia, dia sedih. Teman-teman diinformasikan ya, bahwa setiap malamnya ini dalam keadaan dia mungkin sendiri, lelah, dia sering mencari tempat menyendiri. Jarang sekali dia mungkin bercerita kepada teman atau orang terdekatnya atau keluarganya ya, untuk berkeluh kesah, tapi dia lebih kayak menghabiskan waktu sendiri ya, dan dia sering senang dengan menatap langit gitu. Jadi sering melamun ya, kayak keluar rumah tuh kayak mungkin ngeramun, ngeliat. Mungkin kalau untuk perempuan gimana? Oh, mungkin bisa jadi di dalam kamar gelap-gelapan gitu. Intinya nggak ada energi, nggak ada semangat saat ini, karena situasinya kayak kamu kayak jaga jarak sih dari dia. Itu dia yang ngerasa ngerasa banget di batinnya ya, di demun sini. Di sini dia mencoba untuk sabar, terus berjuang ya. Dia nggak mau putus asa di sini. Dia mau mempertahankan hubungan dengan kamu. Yang saat ini dia ngerasain bahwa kamu seperti sedang menjaga jarak dengan dia. Ya, dia ngerasa kok, dia ngerasa banget. Kalau di pikiran dia ini kamu sekarang seperti itu mungkin karena ada kekurangan pada diri dia. Ya, ada keterbatasan pada diri dia. Dia pahami itu, makanya dia nggak banyak protes. Dia tahu di mana letak salahnya, di mana letak kekeliruannya mungkin ya, dan dia mulai paham apa yang membuat kamu tidak mau mendekati dia atau tidak lagi bicara dengan dia ya. Dan secara kesehatan aku lihat dia emang oke ya, dia mencoba buat tetap kuat di sini ya, karena dia nggak mau sebetulnya teman-teman ya,
Di sini dia masih, berharap ya, mungkin ada sebuah pembicaraan yang sudah terjadi, tapi dia pingin ketemu lagi, pingin bicarain lagi masalah yang saat ini yang membuat hubungan kalian ini kayak begini, ya. Di sini dia nggak mau melepas begitu aja, mungkin memaafkan kamu gitu, dia kan melepas begitu aja masalah ya, tapi dia pingin ada obrolan dulu supaya clear, supaya rapih, dia pingin seperti itu, ya. Namun di sini dia pingin sekali menghubungi kamu tapi masih bimbang, ada sebuah keraguan, ya. Dia khawatir kamu memang lagi males, belum ada energi ke arah dia. Jadi dia membiarkan kebingungannya itu menggelayuti pikirannya dia saat ini. Ya dia nggak mau nggak mau arogan, berambisi buat ngedapetin kamu karena dia mungkin memang takut kehilangan kamu di sini ya. Dia akan mempertahankan kamu kok gitu, tapi tidak sedramatis yang mungkin di film Korea ya. Dia lagi memikirkan apa yang kamu pikirkan, apa yang dia rasakan. Jadi dia paham, dia ngerti, dia tahu banget ya kamu tuh sebenarnya apa, kenapa gitu. Jadi, makanya dia di sini lagi cari cara dulu, nenangin dia dulu, nenangin keadaan dulu supaya kamu nanti mungkin agak menunggu lama supaya nanti pada saat menghubungi kamu, kamu menerima komunikasinya, kamu mau membalas gitu, ada interaktif ya, ada saling tanya jawab yang baik gitu. Makanya dia kasih jarak dulu, kasih jeda dulu ya, ditahan dulu semuanya yang ingin dia kasih tahu gitu ya. Nanti dia akan bicarakan itu dan hasilnya mungkin seperti apa yang dia inginkan gitu loh ya, supaya tidak mendapatkan penolakan dari kamu dia melakukan hal ini. Dan mungkin dalam waktu 2 hari lagi atau mungkin 2 minggu lagi atau ya entah ya, tapi ini dalam waktu dekat dia akan membicarakan dan mengungkapkan isi hati dia sebenarnya ke kamu seperti apa ya. Di sini juga ada energi twin flame yang mana mungkin ya banyak luka batin, ada banyak juga kemiripan di antara kalian ya. Dan mungkin juga ada situasi kondisi di mana kalian ini diberikan eh, apa sama Tuhan tuh ujian ya, ujian kepercayaan, keyakinan. Mungkin di sini kamu belum terlalu yakin, ini kalau vice versa ya, kamu belum terlalu yakin dengan kekuatannya dia saat ini ya. Mungkin dia orang yang sederhana atau yang memang dia belum punya cukup banyak uang ya. Tapi bisa jadi di sini aku eh seperti mendeskripsikan hati dia ini nggak akan melepas kamu gitu, walaupun dia berada di dalam kesempitan, kekurangan, dia pingin mempertahankan ini. Kenapa? Dia sayang banget sama kamu gitu. Two of Cups, sayang banget sama kamu. Seperti yang aku bilang tadi ya, true love di sini dia nggak mau deh, pokoknya nggak boleh bergeser lah dari dia. Oke, kamu saat ini jaga jarak sama dia, jauh, tidak berkabar, dia tidak berburuk sangka kamu ada yang baru, kamu ada siapa, dia nggak berburuk sangka. Cuman dia di sini mau tetap fokus, tujuan dia mau buat kamu gitu, buat ngedapetin kamu, buat yakinin kamu bahwa dia ini sungguh-sungguh menginginkan kamu, bukan untuk apa yang kamu punya atau apa yang saat ini mungkin kamu khawatirkan itu nanti terjadi di kemudian hari. Tidak ada seperti itu yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Jadi dia minta diberikan waktu, minta diberikan kesempatan untuk bisa bicara empat mata dengan kamu. Ini adalah energi dia saat ini ke kamu. Kita klarifikasi energinya ya. Button of the deck di sini ada the sun. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di button of the deck-nya ya. Jika memang sedang terjadi hal seperti itu, kalian sedang tidak baik-baik saja dalam komunikasi, ada perdebatan atau mungkin ada sesuatu yang sedang kalian sedang dipermasalahkan ya. Hubungan kalian di masa depan artinya kalian akan lebih
saling mengerti ya, dengan adanya ruang dan waktu kalian saat ini saling menjaga diri, menjaga jarak, tidak komunikasi gitu ya. Aku rasa nanti akan lebih saling mengerti, dia mengerti kamu ya dari masalah-masalah yang udah terjadi, kamu juga lebih memahami bagaimana harus menjawab, bertindak ya dari eh, sikapnya dia, kamu membalas dengan tindakan apa gitu ya. Dan akan saling mempercayai satu sama lain, kalian saling mendukung gitu ya. Pada akhirnya permasalahan-permasalahan yang muncul ini di sini akan membuat hubungan kamu itu bisa saling support ya, satu sama lain tuh saling percaya, dia nggak akan lagi curiga gitu ya, karena di sini hubungannya mungkin sedang berjarak ya. Jarak mungkin karena kamu bisa jadi pindah rumah gitu ya, atau pindah pekerjaan, atau memang saat ini ada sebuah halangan, rintangan yang belum terjawab, belum kamu kabari dia gitu ya. Apa ya? Mungkin kesalahpahaman ini akan berkurang karena ada desan di sini ya, button of the deck-nya. Kesalahan ini akan berkurang, kesalahpahaman akan berkurang, hubungan kalian juga akan berjalan lancar lagi, penuh kebahagiaan. Ada sebuah kepercayaan nanti yang tumbuh di hati dia ke kamu, ya. Terus ada titik terang lah gitu. Dia paham lah di masalah ini ya. Ada titik terang. Saat ini dia udah jelas ada jalan keluar dari masalah tersebut. Jika kamu merasa dia menyembunyikan sesuatu atau dia berpikir ke kamu menyembunyikan sesuatu, ya, dia tahu kebenarannya. Dia akan tahu kebenarannya, ya. Mengisyaratkan sesuatu kebenaran yang positif. Dia akan tahu kenapa gitu loh kamu bersikap cuek sama dia, bersikap sedemikian sama dia, ya. Dan aku ngerasa juga dia di sini energinya memang orang yang apa ya, bisa dibilang tinggal di tempat yang panas, tropis gitu ya. Kulitnya mungkin eksotik, orangnya mungkin hitam manis ya yang dekat sama kamu ini. Dan sifatnya kekanak-kanakan. Hubungan yang sebenarnya aku rasa tidak posesif tapi jadi posesif ya. Ya, dimana kalian di sini sebenarnya sebetulnya ya sekarang ini sudah mulai bisa saling percaya. Oke, sebentar, ada iklan. Seperti yang dia bilang tadi di sini ya, dia sudah menemukan orang yang dia cari gitu. Kamu ini orang yang menunjukkan hubungan atau menunjukkan sikap yang baik di dalam hubungan ini sehingga dia tuh percaya sama kamu, cara etikamu ya ke dia, memberikan dia apa ya, keyakinan, dan dia makanya sekarang memberi kebebasan kepada kamu mau ngapain aja, mau jauh mau nggak hubungin dia nggak marah gitu ya, menandakan hubungan yang sebenarnya ada sebuah kebahagiaan. Dia bahagia terus sih, serius, sumpah beneran, perasaan itu bahagia terus, bukan karena jauh dari kamu ya, tapi dia tahu kamu ini apa ya namanya tuh, baik gitu loh, kamu tuh baik, kamu tuh punya perasaan yang sama ke dia, cocok gitu, dan kamu memang agak sedikit kayak ngambekan, cengeng gitu ya, yang bikin dia mungkin harus ngertiin sikap itu supaya enggak parah ya, dia kasih waktu lah buat kamu nanti apa, merengek, menangis gitu ya, menyesali atau apalah gitu, nanti kalau pas ketemu udah lega, jadi dia bisa ngomong yang baik, yang sebenarnya bisa didengar gitu. Jadi kalau kamu mengambek gitu ya, nggak akan bisa dia menyampaikan gitu. Apa yang ingin dia sampaikan tuh sama kamu nggak kedenger. Tapi kalau kamu udah dikasih jarak begini, dibiarkan tidak diganggu, nanti kamu pas ketemu kamu mau dengerin dia ngomong, kamu mau dengerin apa yang jadi ketakutannya dia gitu ya, nanti kan baru bisa ada jalan keluar ya. Oke. Dan kita klarifikasi nih di sini ya, memang dalam waktu dekat ini kamu dan dia ini sebetulnya akan segera bertemu. Kalau aku rasa dia sudah punya niat banget pingin jumpa sama kamu ya, udah nggak tahan, kangen
harap-harap, cemas sekali dia ya. Dan angan-angannya memang selalu menginginkan pertemuan ya, ingin cepat ketemu. Lalu di Ten of Swords saat ini mungkin keadaan dia lagi kurang baik kesehatannya teman-teman ya. Apa ya, kayak ada nervous, terus anxiety juga, ngerasa kayak aduh ya gitu ya, nanti usahanya nih bakal berhasil nggak, namanya manusia ya. Waktu terus berputar, setiap waktu berganti pemikiran, rasa dia ngerasain udah tekad mau nyari kamu nih, udah tekad bulat mau mau nggak tahu ini mau telepon dulu atau gimana, nanti diurungkan lagi niatnya. Ada perasaan kayak duh nggak mau, nanti gimana ya, nanti kalau saya sakit hati gimana ya, nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau dapet omongan gak enak gimana, nanti kalau wah negatif thinking nih. Dia sampai capek pikirannya, satu malam mungkin, 2 malam mungkin, atau sampai bermalam-malam dia mikirin terus untuk bisa ngehubungin kamu. Ini sering munculnya di malam hari nih, energi besarnya saat ingin menghubungi atau berkomunikasi dengan kamu ya. Jadi nggak pernah bisa tidur dia nih teman-teman, akhirnya agak sedikit mungkin drop ya. Ini bisa jadi nafasnya kurang bagus dia karena sering was-was, sering gelisah ya di sini. Tapi dia harus mempertahankan kan, karena dia masih sayang sama, dia cinta sama kamu tulus gitu, tanpa syarat, dia pingin dapetin kamu, pokoknya harus jadi satu. Tapi gimana ya caranya ya, aku takut kamu nolak, aku takut kamu nggak jawab, aku takut kamu jutekin, aku takut kamu ngomong yang nggak enak, nanti aku ngedrop, nanti aku sakit, nanti aku nggak bisa sembuh-sembuh, nanti lama cari obatnya gitu pikirnya dia. Padahal perasaannya udah nggak tahan banget, dia pengen ngomong terus terang, sayang, kangen, cinta, segala macem mungkin yang biasa dia lakukan ya. Akhirnya apa? Saat kalian saat ini tidak saling bicara, menjauh, dia sering lihat kamu dari media sosialnya gitu. Baru dia berpikir, dia mungkin banyak ngelihat siapa kamu, kenapa kamu sekarang, mikir dia di sini guys, kepikiran, mulai gak enak makan, sakit kepala. Bisa jadi ya ini 4 hari ke depan dia mungkin dalam keadaan sakit meriang ya, karena ya memang apa ya namanya, dia ini tidak tersampaikan lah isi hatinya, ngelamun karena takut banget, serius takut kehilangan kamu. Sumpah aku nggak bohong nih, orang takut banget kehilangan kamu. Yang nggak, kalau yang nggak seenergi berarti ini bukan buat kamu. Energinya saat ini dia lagi pertimbangan terus karena pingin ngehubungin kamu, dia cuma bisa lihat kamu dari media sosial. Kalaupun semua akunnya diblok misalkan ya teman-teman, dia udah dapat akun baru loh ya. Nih karena di sini ada Four of Swords, perjuangan, dia nih berjuang, ngintip, harimaunya ngintip. Ngintip wey, siapa bilang dia diem aja cuek sama kamu? Enggak cuek, perhatian. Dari dia berjuang itu muncul perasaan sedih. Apa yang kamu upload, apa yang kamu pasang pada foto profilmu, dia ngerti gitu loh ya. Dia paham, dia bisa baca situasi kamu karena dia orang yang sayang sama kamu. Jadi dia ngerti bagaimana isi hatimu, bagaimana diri kamu terhadap dia, dia paham gitu ya. Akhirnya di sini dia berjuang Four of Swords, tapi nggak bisa dia terang-terangan gitu loh, paham? Berkomunikasi maksudnya nggak bisa dia lakukan itu, tapi dia ngintip ya, mungkin dia antar kodamnya buat mengecek kamu gitu ya. Enggak ya sayang ya, tapi lebih kayak dia ngecek kamu, ngintip lah gitu ya. Nggak bodoh kok, orang ini pinter guys, ini energinya pinter. Karena dia sayang sama kamu, pasti melakukan apa aja ya. Mungkin kamu nggak tahu aja dia jago loh, apa namanya, buka ya ngerti lah soal hal-hal yang berhubungan dengan elektronik dia. Jadi kayak gini mah kecil buat nyari kamu. Ada the word ya,
Kenapa dia tidak melakukan komunikasi ke kamu? Kenapa dia masih bimbang ragu untuk melakukan pergerakannya? Untuk menjaga hubungan kalian tetap baik-baik saja. Dia kepinginnya gitu karena dia tahu kamu sayang sama dia. Kalau dia tahu kamu udah punya pasangan atau kamunya memang nolak dia, dia nggak akan ada begini. Karena ini semua dia lakukan untuk meredam amarahmu, meredam semua yang ada pada diri kamu yang mungkin hal itu negatif ya di hubungan kalian. Karena dia tahu kamu sayang sama dia gitu, supaya tidak saat marah tidak ada ucapan putus, tidak ada ucapan yang buruk yang diucapkan dari dia atau kamu, sehingga akan merusak perjalanan hubungan ke depan. Kan orang kalau lagi marah lempar-lemparan omongan kasar, keinget sepanjang perjalanan cintanya ke depan. Ini yang akan membuat racun di dalam hubungan kalian, akan diingat-ingat terus kejadian ucapan yang tidak mengenakan. Makanya dia tahan. Walaupun memang mungkin ada yang udah kelepasan di sini sehingga mungkin kamu jaga jarak dengan dia, ini yang membuat dia sampai hari ini kepikiran kamu. Dia sayang, dia butuh kamu, butuh kamu. Lihat tuh, Two of Cups, Five Pentacles, ya. Butuh kamu, dia ngikutin kamu aja biarpun kamu di sini nyuekin dia, gitu ya. Susah hati dia tetap ngikutin kamu. Kamu nggak tahu dia masih berada di belakangmu, dia masih ngintil kamu melalui hal-hal yang nggak kamu kelihatan ya, seperti aku bilang tadi di sini. Dia cari-cari lah, bikin akun baru lah, bikin apa, dia tahu gitu loh ya. Di sini ngintilin kamu. Five of Pentacles, saat ini dia merindukan kamu. Susah hati tanpa kamu di sisinya saat ini, membuat dia kayak sering kedinginan. Kedinginan itu karena kesepian, kehilangan kamu. Yeah. Energinya saat ini seperti itu, orang yang berdealing dengan kamu. Kita lihat lagi guys ya. Ini pesan semestanya apa? Aku lihat energi kamu dulu deh. Ini aku simpan dulu energi kamu saat ini ke dia. Ini energi karma sih. Kamu bilang rasain loh, lagian selama ini, berarti selama ini dia membuat kamu menderita ya, membuat kamu kesel terus, bikin kamu nggak berdaya ya. Jadi kamu nyuekin dia ini karena sebetulnya kesalahan dia gitu ya. Ini membalas dia, kamu membalas dia nih. Apa yang pernah kamu alami ya, supaya dia ngerasain gimana rasanya tidak jadi tidak jadi perhatiannya dia. Coba gimana rasanya saat punya hubungan ya, saat sudah menjalin hubungan, tidak punya me time, tidak punya trik khusus buat acts of service kamu gitu ya. Mungkin juga jarang digombalin, kamu kesel kayaknya sama dia. Di sini kamu membiarkan hal itu terjadi supaya dia berpikir, supaya dia bertransformasi ke arah yang positif, yang baik, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Selama ini dia telah melakukan hal-hal yang kurang yang keliru lah di dalam hubungan ini, yang membuat kamu juga harus menarik diri dari dia supaya dia ada perubahan di dalam hubungan ini. Ya kamu di sini udah nggak main-main, terserah mau apapun itu keputusan dan hasil akhirnya, kamu nggak memperdulikan itu. Yang penting dia bisa berubah dan dia tahu sebenarnya beberapa hal yang ada pada diri dia telah membuat kamu terluka dan mungkin sampai hari ini nggak terima gitu ya. Dan apakah dia berhasil akan berubah? Sepertinya iya ya, dari gambarannya seperti itu. Dan ini kamu lakukan supaya kamu nggak diremehin sama dia ya, nggak dianggap sebagai orang yang mungkin bisa dipermainkan gitu ya, dibohongi, biar dia bisa paham bahwa sebuah hubungan itu harus ada kejelasan, kejujuran, harus ada kerjasama, harus ada bukti-bukti nyata gitu ya. Jadi King of Swords di sini kamu pingin kasih dia ketegasan supaya dia pakai
hatinya, pemikirannya gitu ya. Yang selama ini dia lakukan udah bener belum? Yang selama ini dia eh, bicarakan itu sesuai enggak gitu dengan hubungan kalian, supaya ada perbaikan ke arah yang diinginkan. Kalau memang ini untuk menikah ke depannya, kamu pingin dapetin dia yang sebenar-benarnya, dia yang kamu sukai dulu, yang ramah, baik hati, penyayang ya. Terus bikin kamu selalu gembira, selalu nonstop, mungkin 1 minggu, 1 hari komunikasi. Ya mungkin di sini dia yang telah memulai duluan ya, sehingga kamu membuat jarak terhadap dia. Tapi dengan adanya seperti ini, justru kamu memberikan dia energi yang cukup baik, karena saat ini dia juga kangen sama kamu. Kamu melakukan hal itu udah sukses gitu loh, udah bener, udah terjadi sama dianya ya, ngerasain apa itu karma ya dari apa yang sudah dia lakuin ke kamu. Dan saat ini dia pingin ngomong, pingin ketemu ya, pingin telepon, pingin melakukan pergerakan ke kamu ya. Dan dalam waktu dekat ini mungkin ini akan segera terrealisasi nih. Tuh, dia nungguin kamu terus sih guys, serius nih energinya tuh. Dia nggak bisa jauh dari kamu. Emang kamu biasa tempat sharing dia sih, apa-apa nanya dulu, apa-apa sering cerita ke kamu. Tempatnya ya kamu ini. Dia nunggu kamu juga ya. Energinya juga memang kamu juga sama-sama nunggu di sini. Nggak ada yang mau ngeduluin karena dia takut ditolak di sini. Dan kamu justru kayak nunggu dia, kenapa dia nggak hubungin gitu ya. Akhirnya apa? Udah saling diem. Kamu juga sama, sering memperhatikan dia, sering cari tahu tentang dia, diam-diam gitu ya. Ini energi kalian sama-sama apa ya, besar, sama-sama ingin ingin perubahan, ingin ada penyatuan gitu. No ya. uh Apa sebutannya, apa ucapannya, alhamdulillah. Astungkara Rahayu ya, pembacaannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini ada romantic feeling tuh ya, saat ini dia ngelamunin kamu, lagi ngayalin kamu. Energi dia saat ini seperti itu, ngayalin kamu ya. Mungkin kamu memang terlalu romantis buat dia tinggalkan ya, nggak mungkin dia akan membiarkan kamu lepas dari dia. Hahaha. Energi dari siapa ini? Lagi-lagi unggul Aries ya, Sagittarius, Cancer, Capricorn, lalu ada Libra dan Taurus, juga Leo. Aries, Leo, Capri. Siapa lagi nih? Gemini ya, ada Gemini dan Libra ya. Kita lihat inisialnya. Butuh pesan semesta nggak sih? Kayaknya nggak usah ya deh. Aduh, maafin aku ya, kok aku ngomongnya begitu ya. Sebentar ya teman-temanku semuanya, mohon maaf keterlambatannya ya. N P, oke di sini aja biar teman-teman bisa lihat. N P C Q H O S X L E M. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap positive thinking ya. Kalau emang sekarang lagi ribut, jangan jangan memutuskan apapun dulu, biarin diem aja dulu kayak tadi yang udah dibacain nama aku ya. Jangan melakukan apapun dulu. Kalau kamu adalah perempuan yang di sini yang melihat, menonton, biarkan dulu yang laki-laki yang bekerja, atau memang kamu punya firasat ya, kalau energi dia ini feminim, bolehlah kamu duluan ya. Kalau energi feminim tuh emang bapernya parah banget, tapi sebetulnya dia baik ya sama kamu, memang dia sayang sama kamu ya.
Jangan sampai karena kamu takut kehilangan dia, jadi kamu ngelepasin apa ya, yang jadi kekuatan kamu. Nanti akhirnya menyesal di kemudian hari ya. Jadi tahan semuanya, jangan terburu-buru buat memutuskan sesuatu. Nanti kalau dia bilang bisa ngobrol baru tuh ya, seperti apa arahannya, ikutin aja dulu dari yang dia mau obrolin itu apa. Satu aja deh ya, kerja keras. Untuk menentukan hasil tuh harus kerja keras. Wih. Wih, kerja keras cuy ya. Dimana aku meletakkan ini? Harus kerja keras ya guys, untuk bisa menyempurnakan hubungan kalian. Dan bottom of the deck-nya adalah komunikasi adalah kuncinya. Wah, benar-benar deh. Emang benar begitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, bye semuanya.